Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nur Jamil Rahayu. Saya Andi Hendriana. Dan nama saya Dika Ramadan. Kelompok kami akan menjelaskan tugas ASJ, yaitu mengenai pengenalan kontainer Docker. Nomor 1, jelaskan definisi kontainer yang dijelaskan di video tersebut. Jawab. Idenya membuat virtualisasi di komputer tapi di level kernel Linux. Resource yang lebih baik dan resource yang lebih murah, lebih rendah source yang dibutuhkan. Nomor 2, jelaskan perbedaan melakukan deploy aplikasi web secara tradisional dengan cara menggunakan kontainer. Jawab, perbedaannya, cara tradisional itu jika kita mau mendeploy aplikasi, kita harus siapkan atau menginstal alat pendukung satu-satu. Sedangkan cara kontainer itu kita bisa mendeploy aplikasi yang lebih cepat karena aplikasi dan kebutuhan lainnya sudah dibuat image atau paketnya. Nomor 3, jelaskan perbedaan virtual machine dengan kontainer. Jawab, perbedaannya, virtual machine membutuhkan resource yang besar karena OS-nya membutuhkan 4 GB RAM dual core CPU per aplikasi, meskipun aplikasinya tidak membutuhkan resource sebanyak itu. Sedangkan kontainer sama-sama membuat isolasi mandiri, tapi resource yang dibutuhkan cukupnya oleh aplikasi yang bersangkutan. Nomor 4, jelaskan gambaran hasil statistik mengenai Docker dan orkestrasinya dari Datadog pada tahun 2020. Jawab, di gambaran yang pertama, penggunaan Docker di lingkungan produksi meningkat, hampir seperempat perusahaan yang bekerja sama dengan Datadog sudah mengadopsi Docker. Dan dari gambaran yang kedua, hampir semuanya 90% kontainer yang implementasikan di Datadog itu via Orkestra. Nomor 5, apa nama layanan web yang bisa digunakan untuk mencoba Docker? Jawabannya, docker.com play with Docker. Login kemudian start, lalu kita bisa mencoba Docker via browser. Add instant, kemudian kita dapat shell yang Dockernya sudah jalan. Nomor 6, jelaskan tentang arsitektur Docker. Jawabannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu client, server, dan register. Docker client itu lewat CLI, command line interface, karena aplikasi klien bisa beda host, tidak harus di kelas yang sama. Klien mengakses Docker daemon via Docker API penghubung antara request dari klien dengan Docker daemon, yang nanti akan menerjemahkan apa yang harus dilakukan oleh Docker daemon, apakah akan menjalankan kontainer atau akan membuat image. Membuat image, Docker build untuk menyuruh Docker daemon untuk mengambil register Docker pull, dan untuk menjalankan image menjadi sebuah kontainer Docker run. Register yang yaitu tempat menyimpan atau mengoleksi Docker image. Nomor 7, jelaskan tentang Docker register. Jawabannya adalah Docker register yaitu tidak hanya Docker Hub yang sudah dibuat sebagai Docker register yang banyak digunakan di developer, ada juga Google Container Register, AWS, DSR, OpenSUSE, Red Hat, juga sama yaitu Quayos. Dan ada juga registernya GitLab yang dibuat oleh GitLab dan GitHub. Baik, di sini saya akan meneruskan teman saya. Nomor 8, jelaskan cara memasang Docker di Linux OpenSUSE. Jawab, ketik terminal sudo zyper install Docker lalu enter. 9, jelaskan tentang Docker image. Jawab, konsepnya adalah bentuk pemaketan aplikasi yang akan dijalankan atau yang berjalan di kontainer. 10, jelaskan tentang Docker container. Adalah presentasi Docker image yang sedang berjalan atau mempunyai virtualisasi yang lebih baik dibanding proses yang biasa. Kontainer kalau di OOP itu class adalah image dan objek adalah kontainer. Jadi satu class atau image bisa membuat banyak kontainer, karena dari sisi sistem operasi merupakan proses biasa saja atau program komputer. 11, bagaimana cara agar perintah Docker dapat dijalankan tanpa harus menjadi akun root? Jawab, sudo usermod ag docker user. 12,
Bagaimana cara melihat status servis Docker? Sudo sistem ctl status Docker. 13. Bagaimana cara menjalankan servis Docker? Jawab sudo sistem ctl enable strip new Docker. 14. Bagaimana contoh cara mencari Docker image yang hanya berasal dari repo official saja? Jawab Docker search MongoDB filter is official true. 16. Jelaskan tentang perintah A Docker image pull name image. Jawab saat mengumpul sebuah image kita bisa lihat ada beberapa jenis layer. Jadi kontainer aplikasi diimplementasikan di beberapa layer. B. Docker image. Jawab jika Docker image dieksekusi maka akan menampilkan image Docker yang sudah ada atau sudah diinstal. 16. Bagaimana cara mengunduh image Docker? A. Nginx versi Alpine. Jawab Docker image full Nginx _2 Alpine. B. Nginx versi latest. Jawab Docker image Nginx. 11. Apa perbedaan perintah? A. Docker container ls. Jawab menampilkan kontainer yang sedang berjalan. B. Docker container ls all. Jawab melihat daftar kontainer yang pernah dijalankan atau yang sudah dimatikan tapi belum dihapus. 18. Jelaskan tentang perintah. A. Docker container create. Jawab membuat kontainer tapi belum dijalankan atau masih dalam status stop. B. Berikan satu contoh penggunanya. Jawab Docker container create club Nginx alp. Jika berhasil biasanya akan ada karakter hashnya. 19. Bagaimana cara menjalankan sebuah kontainer? Jawab Docker container start club Nginx. B. Berikan satu contohnya. Jawab Docker container start club Nginx, kemudian cek dengan cara Docker container ls formal lalu format. 20. Bagaimana cara menghentikan dan menghapus kontainer? Jawab untuk menghentikannya gunakan command Docker container stop club Nginx, dan untuk menghapusnya gunakan command Docker container rm club Nginx. 21. Bagaimana cara mengekspos aplikasi basis kontainer sehingga bisa diakses oleh klien? Jawab Docker container create name club Nginx p80 Nginx alp. 22. Bagaimana cara menghapus sebuah Docker image, misal image Nginx Alpine? Jawabannya sebelumnya kita stop dulu menggunakan command Docker container stop club Nginx, lalu gunakan command Docker container rm club Nginx, kemudian hapus image-nya dengan command Docker image rm Nginx Alpine. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga memenuhi kriteria nilai dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.